Halo, selamat sore. Kembali lagi di podcast Dekana Ceta. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu mas-mas ganteng juga. Sampai senyum-senyum beliaunya. Beliau adalah Mas Haris Rauf, MPSI, psikolog. Beliau dari Seven Retail Group. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sore ini kita mau bahas topik apa Mas? Topik terkait menghargai diri sendiri atau self esteem. Itu penting banget buat kita ya, apalagi untuk perempuan-perempuan yang kadang-kadang masih kurang untuk menghargai diri sendiri. Betul. Yang condong untuk mereka lebih melihat orang lain. Mereka tidak care dengan diri sendiri, dan mereka condong untuk ingin menjadi orang lain. Ya, betul. Gitu ya Mas ya. Tolong deh Mas dijelasin apa sih pengertiannya itu tentang menghargai diri sendiri. Tentu terkait penjelasan itu kompleks ya. Pertama ada tentang terkait self esteem itu sendiri, penghargaan diri sendiri, ataupun terkait masalah tentang bagaimana kita nilai diri kita sendiri seperti apa. Nah, sudut pandang itu yang perlu tekankan. Apa fungsinya itu? Nah, makanya dijabarkan lagi. Fungsinya tadi seperti yang saya sebutkan ke off air tadi ya. Itu kita bisa juga untuk meningkatkan motivasi kita, kita memunculkan potensi dalam diri kita, karena kita adanya kepercayaan diri, tentu hal-hal yang potensi dalam diri kita itu keluar, seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita untuk bisa menghargai diri kita sendiri, mengerti diri kita sendiri, kita tentunya harus mengetahui dulu dong kekurangan kita itu seperti apa. Betul. Akhirnya kita bisa tahu, kita tuh memiliki kemampuan seperti ini loh, kayak gitu ya. Ya, kembali lagi kita juga harus beranggapan bahwa setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, setuju. Nah, kita harus beranggapan itu dulu. Jangan sampai beranggapan kita itu kok kurang terus. Nah, kalau kita... Itu manusiawi bukan Mas, kalau kita merasa kurang gitu. Betul, manusiawi. Tapi itu dampaknya harus kearahkan ke positif. Misalnya seperti apa? Dengan seperti itu kita juga harus, dengan seperti ini aku harus lebih giat lagi. Misalnya dalam hal apa? Dalam bekerjanya misalnya. Agar kita punya motivasi atau punya modal. Agar gaut nabung lagi dan lain sebagainya. Hal itulah yang diarahkan kekurangan yang menurut kita kurang tadi, itu dialihkan ke motivasi yang lebih positif. Kan itu arahnya ke sana. Seperti itu. Yang lain lagi, ada lagi terkait penghargaan diri, terkait kelebihan kita. Enggak dunia kerja. Mas, kelebihan ini kelebihan apa nih Mas? Kalau aku kayaknya kelebihan berat badan deh Mas, karena gini. Ya tentu masing-masing punya penilaian sendiri. Caranya itu kita menilai kita sendiri, jangan beranggapan dari penilaian orang lain dulu. Tapi kan kita tidak tahu Mas, kalau kita ini menilai diri kita sendiri kan kita nggak objektif namanya. Biasanya kan kita harus orang itu bisa tahu diri kita sendiri kan biasanya dari orang lain. Kamu begini loh, kamu begitu. Tapi kalau kita mengukur dari diri kita sendiri kan nggak objektif dong. Kelebihan itu tidak multi langsung sama antara pendapat kita dengan pendapat rekan kita. Misalkan menurut saya mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi itu biasa. Tapi menurut orang lain itu adalah kelebihan saya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ada kelebihan itu dianggap diri kita seperti apa. Hal yang paling identifikasinya seperti apa ya? Hal yang kita suka. Hal yang kita suka, kita konsisten lakukan itu terus menerus, nanti ada hasilnya, tentu pasti ada hasilnya sekarang ini. Apapun sekarang ini ya, dunia digital sangat mudah sekali untuk menghasilkan secara materi misalnya. Kalau pendapat orang lain, tentu banyak hal indikatornya itu dilihat lagi dari kebanyakan orang. Misalnya dalam dunia kerja, kelebihannya disiplin, kemudian tanggung jawab, gigih, tekun, ulat. Nah, seperti itu kan yang menilai itu orang lain. Tapi menurut kita itu bukan kelebihan misalnya. Seperti itu sih cara mengidentifikasinya dari hal yang kita suka terlebih dahulu dari diri kita. Itu kira-kira Bu. Terus caranya Mas, cara agar kita itu bisa menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, tanpa kita harus menjadi sosok figur orang lain. Betul. Caranya memang masing-masing orang punya cara, tapi ada beberapa tips ya. Misalnya cara menghargai diri kita itu kita melakukan hal yang kita suka.
Oke. Pertama apa dulu? Pertama bisa tadi yang dikatakan main game. Tapi itu semua ada batasannya juga. Yang kedua juga kita juga ada lagi self rewardnya lain bisa liburan atau ke tempat alam yang menyenangkan. Kemudian nah itu kan taraf-taraf yang menghargai diri orang ini sendiri-sendiri. Tapi carilah bagaimana mengidentifikasinya. Kita cari hal-hal yang kita suka. Kita suka nonton film ya lakukan itu, tapi juga harus ada kontrol dan after ini apa gitu. Jadi kita yang harus mengetahui apa yang kita suka ya. Betul. Jadi tidak perlu harus memaksakan diri untuk menjadi seperti orang lain ya, ataupun melihat orang lain belum tentu itu cocok buat kita ya Mas ya. Belum tentu. Kebanyakan mungkin orang mikirnya itu kan untuk istilahnya menghargai diri sendiri, menyenangkan diri sendiri dengan cara liburan, main kemana. Tapi ada beberapa orang yang tidak suka seperti itu, begitu. Mungkin sukanya apa? Sukanya belanja di dalam mall ya. Itu sah-sah saja. Yang penting menyenangkan dan ada kontrolnya yang jelas. Kita ini kan hidup yang penting normal aja deh. Di batas kewajaran dalam melakukan kesenangan kita. Oke Mas, itu ada batas kewajaran dan normal. Ya. Kalau dari sisi psikolog itu Mas, dari sisi psikologinya, bagaimana sih batasan wajar dan normal dalam kehidupan sehari-hari Mas? Karena kan kalau kita kan nggak bisa ngukur tuh. Kalau kita kan, Mas kita wajar kok kita umpamanya kita suka belanja-belanja, kita shopping, kita suka baju itu buat kita wajar loh sudah. Tapi bagaimana dari sisi psikologinya, sebatas apa sih kenormalan, kewajaran dalam kita itu mengarungi suatu kehidupan ini yang biar kita itu ada batasannya gitu Mas? Ya, tentu untuk membatasi diri wajar nggak wajar itu lagi-lagi subjektif. Pertama, kita juga hidup di Indonesia ya, norma sosial, kultur, agama itu sangat penting sekali untuk membatasi diri kita. Nah, di situ ada batasan-batasan tersendiri. Misalnya seperti itu hedonisme, seperti belanja. Ya, sekarang kayaknya hedon. Hedon. Apakah saya juga termasuk hedon ya, Mas? Ini yang perlu harus cari tahu deh gitu. Cari tahu. Takutnya saya hedon juga gitu loh. Nah, caranya mengetahui itu seperti apa? Kita lihat yang kita beli itu atas keinginan atau atas kebutuhan. Nah, itu dulu. Biasanya itu tidak suatu kebutuhan, Mas, tapi nafsunya Mas, nafsu untuk belanja. Biasanya perempuan seperti itu. Betul. Ya, kadang-kadang ada pribadi yang self rewardnya cara menghargai diri sendiri dengan cara melakukan itu. Itu sah-sah saja. Bahkan itu dipentingkan untuk meningkatkan motivasinya dia, untuk meningkatkan produktivitasnya dia lagi, agar ya namanya orang kan pasti harus ada namanya refreshment ya. Bentuk refreshment tentu kembali lagi ke diri kita, apa yang kita suka. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Ya. Berarti ya Mas ya, kalau kita ini kadang di satu titik kita merasakan sesuatu yang kurang rasanya Mas dalam diri kita. Kita sering menyalahkan diri kita. Kenapa sih kita ini kok masih stagnan aja. Padahal kita sebenarnya tuh kalau orang lain melihat kita, oh ini udah ada progresnya ya. Setiap tahun tuh selalu ada. Semakin membaik sebenarnya. Cuman kita tuh merasa bahwa kok aku masih gini-gini aja. Perasaan-perasaan seperti itu tuh gimana cara menghilangkannya Mas? Ya. Itu harus diimbangkan dengan norma sosial agama. Nah, rasa kebersyukuran. Itu juga rasa syukur ya. Itu tentu harus diimbangi juga. Nah, kemudian ke rasa psikologisnya terkait kita, itu apa saja. Pertama, kita juga jangan mengacu hal pada orang lain. Itu dalam misalnya apa? Misalnya terkait penampilan atau apa. Kalau itu memotivasinya untuk lebih baik dari kita atau introspeksi boleh. Tapi itu membandingkan dengan diri kita, itu nanti akan toksik ke dalam diri kita sendiri. Nah itu loh Mas, toksik itu loh. Itu yang membuat kita khususnya kaum perempuan lah ya. Sebenarnya sih laki-laki juga seperti itu. Ada juga. Kenapa sih perempuan tuh selalu seperti itu gitu? Temannya punya ini, aku pengen ini. Itu gimana gitu loh? Itu kembali lagi ke kontrol diri. Makanya kita yakinkan ke diri kita bahwa tidak harus sama.
kembali lagi kita samakan, kita semua orang itu ada levelnya masing-masing, ada bagiannya masing-masing. Tidak harus sama persis dengan level mereka. Misalnya dengan pejabat ini penampilannya seperti ini, kita harus menyamai dengan dia misalnya. Tapi sedangkan kita income-nya tidak seimbang dengan yang dia dapatkan dengan mereka. Makanya kita harus seimbang apa yang kita dapatkan dan kita keluarkan. Itulah yang kita tahu diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Introspeksi diri, kita merenung. Misalnya dalam 1 bulan ada juga monitor buku save namanya. Apa itu, Mas? Itu istilahnya itu kalau di psikologi ada ya, tapi saya baru dengar ini, Mas. Ada juga istilahnya kayak kita monitor dalam diri kita itu kontrol diri mengenai finansial. Atau meaning of money namanya kalau orang psikologi itu makna uang. Bagi setiap orang meaning of money itu juga berbeda-beda. Tergantung level bagaimana dia mendapatkan itu, bagaimana dia level pendapatan setiap bulannya. Nah, itu maknanya akan berbeda-beda. Misalnya makna uang 5 juta bagi karyawan yang sehari cuma dapat 10.000 itu akan sangat tinggi. Tapi uang segitu yang dia dapat setiap hari akan tidak begitu berharga. Nah, makna uangnya yang dianggap nanti akan menimbulkan perilaku kita terhadap uang itu sendiri. Nanti dampaknya kemana ya? Meaning of money tentu ke hedonisme, ke perilaku berlebih, kontrol dirinya kurang, selalu terlihat wah terhadap di lingkungan kita. Nah, itu yang perlu kita kontrol. Kita prinsip bahwa kita itu manusia sama semua, kita normal-normal semua. Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu kita kembalikan lagi diri kita, apa pentingnya, apa manfaatnya, diimbangi lagi sama kebersyukuran dan religinya sih. Iya, gitu. Jadi bukan karena nafsunya ya, Mas, nafsunya yang kita harus tekan itunya. Iya. Berarti kalau kita tidak bisa menekan nafsu kita, berarti ego dong, Mas. Ego. Nah, itu kontrol dirinya yang perlu diperhatikan. Makanya bagaimana kita bisa mengontrol diri dengan baik? Caranya kita pertama mensyukuri apa yang kita dapat dan kita membandingkan, jangan selalu membandingkan yang di atas. Atau mendingan kita dengan rekan kita yang di bawah, misalkan dunia kerja atau dunia teman-teman ya di lapangan begitu. Nah, tentu secara ekonomis apapun yang kita dapat sekarang itu tentu masih ada yang di bawah kita. Pastinya. Dan ada pasti yang ada di atas kita. Nah, kita melihat itu untuk di bawah kita, cara menghargai apa yang kita dapat. Kalau kita melihat yang di atas, cara memotivasi agar kita lebih giat lagi dalam bekerja dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Termasuk membangun relasi, membangun teman, semakin banyak teman, semakin banyak rezeki, itu memang benar kan begitu. Memang benar ya, Mas. Semakin banyak teman, kita rezeki kita akan mengikuti. Ya, tentu kan rezeki itu kan nggak cuman dari sisi finansial aja. Jadi pertemanan yang sehat. Kalau kita memiliki banyak teman kan kita bisa menjaring link-link atau informasi dari tempat lain mungkin kan yang bisa membuat kita menjadi lebih lagi dari berbagai hal gitu ya, Mas ya. Agar mengurangi tingkat stresor itu ya dengan cara berteman dengan banyak. Kita bisa membandingkan karakter orang masing-masing dan kita bisa masuk atau bisa menerima mereka, kita udah bagus. Bahwa kita bisa menerima banyak orang. Nah, orang-orang yang introvert itu kan susah menerima soal itu. Iya, susah menerima berbeda pandangan orang. Iya, susah untuk mereka beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Betul. Mereka bisa menimbulkan rasa cemas dan was-was. Betul, karena dia lebih nyaman sendiri. Iya. Itu orang yang bersosial seperti kehidupan di Indonesia sangat-sangat susah kalau dia kan sendiri. Ya kita sakit siapa yang ngurus kan kalau nggak bukan tetangga atau rekan kerja atau rekan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Terkait kehidupan sehari-hari di dunia kerja, di dunia kehidupan lingkungan, keluarga bahkan. Kalau kita bahkan nggak usah ke orang lain, ke keluarga aja kalau kita nggak bisa menerima karakter mereka sendiri, kita akan menarik diri dari keluarga itu. Kan itu nanti akan berdampak buruk terhadap hubungan. Ya, jadi kan orang tua aja memiliki kayak orang tua saya memiliki 3 anak yang memang sifatnya berbeda-beda. Jadi kalau satu sama lain tidak bisa menerima, pasti akan ada benturan terus kan ya. Jadi setidaknya kita harus belajar menghargai perbedaan itu. Bagaimana caranya? Ya kita kembali lagi, gak usah lah orang jauh-jauh. Kita sama anak kita aja berbeda, atau saudara kita aja berbeda, orang tua berbeda. Itu tidak bisa dipungkiri, Mas. Anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3 pasti memiliki karakter yang berbeda, dan kita sebagai orang tua pasti sebenarnya ada perbedaan lah. Itu sebenarnya nggak boleh loh ya, Mas. Ya kalau dari sisi psikologinya gimana?
membandingkan meskipun tidak terucap, tapi kadang-kadang sikap orang tua terhadap anaknya yang nomor 1, 2, 3 itu pasti berbeda. Jadi bukan membandingkan personal to personal ya, tentu membandingkan tuh, oh anak ini kelebihannya ini, yang ini anak ini kelebihan ini. Misalnya anak ini aktif banget, tapi dia berani ke semua orang. Nah ini pendiam banget, tapi pinter misalnya, suka baca buku, tapi nggak berani sama. Nah, ini hal-hal ini yang perlu dilihat. Oh ini tinggal dorong aja di satu aspek yang dia miliki kelebihan itu. Tadi kita melihat itu tidak membandingkan secara verbal. Oh kamu begitu, jangan seperti itu, jangan mengejudge. Tentu semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah tinggal di potensinya aja dikeluarkan. Kurang lebihnya seperti itu sih Bu. Berarti begini Mas, kalau kita sudah tahu ya, sudah paham apa sih menghargai diri sendiri itu. Nah tadi kan sudah Mas jelaskan ya di depan. Nah sekarang bagaimana caranya kita untuk belajar menghargai diri kita sendiri secara yang benar loh Mas ya, dari secara ilmu psikologinya itu seperti apa? Bagaimana cara kita untuk bisa menghargai, mencintai diri kita sendiri? Pertama tentu kita melakukan hal yang positif terhadap apa yang kita lakukan. Positif itu norma sosial itu termasuk ya, hukumnya ada di situ ya. Karena itu tergantung lingkungan juga. Kemudian menghargai diri kita juga, itu kita bisa mengaplikasikan apa yang kita suka itu lebih dari yang lebih produktif. Contohnya Mas, gimana contohnya, kalau dia sukanya nge-game, caranya dia itu self reward ya, bentuknya bukan menghargai diri terus menerus. Dengan itu kan kita harus melakukan aktivitas pekerjaan kita, misalnya dalam dunia kerja kita melakukan aktivitas kerja, menghargai diri kita sendiri dengan game yang produktif misalnya, yang bisa menghasilkan, kan banyak hal sekarang seperti itu. Ada lagi yang menghargai diri kita terhadap lingkungan, kemudian kepercayaan diri kita, kontrol diri kita. Nah menghargai diri kita itu juga tidak terlepas dari penghargaan dari orang lain juga. Bagaimana penilaian orang lain? Nah itu orang lain itu menilai dari kita itu kan terbaik kontrol diri kita. Kontrol diri itu juga pengaruhnya kan banyak sekali. Ke situ juga nanti ngarahnya, ke kontrol dirinya atau menghargai diri. Nah termasuk kontrol diri atau self control itu juga harus dipentingkan agar itu dampaknya kan bisa ke fisik, ke psikis, ada treatment yang harus kontrol diri, yaitu yang penting karena mengontrol diri bisa menahan emosi, ya, itu juga nanti bisa menghargai dampaknya ke harga diri kita menjadi lebih baik. Atau istilahnya penghargaan diri, kita menghargai diri kita dengan menimbulkan hal-hal yang positif. Intinya kita melakukan sesuatu tuntutan, boleh seperti itu pekerjaan secara tuntutan, tapi kembali lagi terhadap apa yang kita lakukan itu harus secara passion atau kesukaan. Itu yang menjadi adalah menghargai diri kita sendiri. Tapi tentu kalau di kita tetap tidak sebisa semaunya mungkin ya, tetap ada kontrol namanya norma sosial maupun hukum. Norma sosial termasuk religi, hukum. Nah, orang ibu kan orang hukum ya, mungkin bisa membantu mencerakan. Nah, kita melakukan hal kesukaan kita tentu di batas kewajaran. Batas kewajaran semuanya itu pasti semua masih ada aturannya. Ada aturannya, tidak bisa liar seperti itu ya. Jadi menang-menang saya sukanya tawuran misalnya, kan nggak boleh juga. Kira-kira seperti itu. Iyalah, pastinya lah Mas, mengganggu lingkungan namanya seperti itu. Yang jelas masih ada kontrolnya lah. Mas, biasanya kita itu kalau perempuan kan biasanya begini. Oh iya, kalau aku berhasil menyelesaikan skripsiku, tesisku atau disertasiku, aku nanti akan menghadiahi diriku sendiri itu. Nah, itu boleh nggak kita lakukan untuk diri kita sendiri agar kita itu sebenarnya kan kita udah bersusah payah berusaha payah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu kan? Itu boleh nggak dari sisi psikologinya itu gimana, Mas? Itu ya betul. Bisa kan nggak salah kan kalau seperti itu? Sangat tidak salah. Itu namanya self reward ya. Dalam artian itu menghargai diri sendiri. Dalam arti apa? Ketika setelah kita mencapai tujuan yang kita tuju, kita punya hal-hal yang kita lakukan menyenangkan. Misalnya tadi yang Ibu sebutkan kayak kalau selesai tesis atau selesai skripsi, saya pengen liburan di Lombok 1 minggu. Saya nabung dari sekarang. Nah itu kenapa di Lombok? Karena cita-cita saya misalnya. Atau saya pengen Kapadokia misalnya. Nah itu
diimbangi dari tentu realistisnya juga ya, tentu seperti itu. Nah itu untuk memotivasinya dia. Sebelum itu dilakukan, sebelum berhasil, nanti nggak bisa melakukan itu ditanamkan diri. Kalau skripsi saya nggak selesai, saya nggak bisa liburan nih, bisa dapat kerja nih, orang tua bebannya tambah banyak nih, misalnya seperti itu. Hal-hal itu ya dimasukkan ke dalam diri kita, agar ketika sudah selesai, saya punya cita-cita seperti ini. Nah, gitu. Misalnya itu self reward sementara ya, self reward atau ya mungkin sesekali boleh lah ya, sesekali boleh lah, tapi nggak mesti harus terus-terusan seperti itu, karena ini akhirnya juga nggak sehat juga sih kalau aku pikir juga seperti itu. Gimana dong? Betul, betul, tidak baik. Nanti akan ketergantungan seperti kita mendidik anak ya, kalau anak disuruh nanti baru dikasih uang misalnya. Itu juga nggak baik juga kan? Ya itu juga untuk diri kita sendiri, tapi itu hal-hal yang menurut kita itu susah dicapai. Atau butuh jadi ada kriterianya ya. Sesuatu hal yang memang butuh pengorbanan banget. Butuh emosional, jadi kita bolehlah untuk menghargai diri kita sendiri itu seperti itu ya. Jadi nggak semuanya kegiatan yang nanti kita akan dapatkan reward itu kan nggak seperti itu juga kali ya Mas ya. Karena ini mungkin akan mengganggu mental kita juga mungkin Mas. Betul. Jadi memang self reward itu dipentingkan agar apa? Agar kita memiliki motivasi yang baik terhadap apa tujuan yang kita lakukan. Yang pertama, yang kedua, self reward itu juga terkendali apa yang kita inginkan juga, tapi itu realistis juga. Jadi kalau tidak realistis sebenarnya malah stres karena tujuannya tidak tercapai, keinginannya juga tidak tercapai, malah stres sendiri. Itu nggak usah, realistis saja. Misalnya apapun itu, pengen healing apa, itu terserah. Yang jelas orang kan kesukaannya masing-masing. Nah di situ ya kita tahu sendiri apa yang kita suka. Yang penting kita ada kontrolnya. Self reward itu penting ketika hal-hal yang menurut kita itu susah dicapai. Kalau gampang dicapai, ngapain self reward? Iya ya, benar-benar. Gitu aja sih. Jadi harus ada grade-nya lah ya Mas ya, itu seperti itu. Kita effort banget mencapai itu agar kita butuh motivasi dalam diri kita. Iya, self reward. Begitu kira-kira. Setiap manusia itu kan mesti memiliki potensi diri ya. Ya, betul. Kadang-kadang kita tuh tidak ngerti sebenarnya apa sih yang potensi apa yang bisa digali. Tidak sadar. Dari dalam diri kita. Itu sulit loh sebenarnya Mas. Saya aja kadang saya baru bisa menulis itu baru tahu bahwa saya itu bisa menulis ternyata. Ya alhamdulillah lah sudah ada 3 buku yang nanti sebentar lagi ada launchingnya ya. Oke, kita tunggu ya. Seperti itu. Jadi gimana sih Mas caranya kita bisa mengetahui ataupun menggali potensi diri dari dalam diri kita sendiri? Pertama mendasarnya bisa psikotes. Ada namanya tes bakat dan minat. Yang kalau memang itu susah dilakukan, mungkin ya teman-teman di sana tidak ada psikologi, tidak ada fasilitas dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita bisa lihat dari cara kita, aktivitas kita, terutama kalau untuk umur perkembangan ya, bukan umur perkembangan yang masih ada namanya golongan 1 perkembangan misalnya 18, dewasa awal, dewasa remaja itu masih belum. Kalau dewasa awal sudah bisa menentukan, karena kalau remaja itu sangat labil sekali apa yang dia sukai dengan apa yang tidak disukainya. Nah potensi itu ngarah ke situ juga. Nah potensi diri, apa sih kira-kira potensi diri? Tergantung apa yang dikerjakan dulu. Misalnya terkait akademik. Nah, misalnya akademik ya, kita sukain dulu. Apa misalnya yang kita suka? Misalnya Ibu tadi, akademik karena tuntutan pekerjaan atau tuntutan kuliah, sekolah, nulis. Terus lama-lama nulis, ternyata suka. Menceritakan sesuatu pengetahuan yang dituliskan misalnya. Itu menjadi produktif. Itulah, potensi ternyata penulis. Itu waiters misalnya. Atau waiter bukan saya, misalnya dia bisa menjadi penulis yang handal nantinya ketika dilatih. Nah, kita potensi-potensi itu akan muncul terhadap pada bidang apa yang kita tekuni. Misalnya saya sebagai praktisi di HR Seven Retail Group yang menaungi ribuan karyawan dan beberapa PT di dalamnya, itu juga sangat melihat potensi. Saya kan mau merekrut karyawan ya. Nah itu melihat potensi karyawan itu tersebut bisa apa tidaknya dalam bekerja. Nah dalam bagaimana cara melihatnya, kalau memang nanti dalam psikotes tidak bisa terlihat, kita bisa digali mulai dari ceritanya dia. Ceritanya maksudnya gimana tuh Mas? Karena kan saya juga punya staff tuh Mas ya. Yang dengan berbagai karakternya dan saya belum bisa menemukan
apa sih potensi mereka ini yang sebenarnya mereka tuh bisa loh, minat apa sih yang banget untuk mereka itu senangi itu saya sampai sekarang masih belum bisa menemukan selain mereka menjadi PTT ataupun PNS di tempat kita bekerja gitu loh. Jadi sulit ya kalau kita tidak memakai tes psikolog seperti tadi yang Mas ngomong tadi ya. Nah, ini kalau secara yang sederhana gitu bagaimana melihatnya, Mas? Kita kalau secara awam, kalau memang di luar dari psikologi ya, itu kita melihatnya dari apa yang ia ingin kerjakan, bukan apa yang sedang kerjakan. Tapi kan kalau kita PNS itu kan sudah pasti Mas baku bahwa pekerjaan PNS itu ini aja. Tapi kan di lain itu loh, masih di sisi lainnya itu. Yang saya maksud tadi adalah kita melakukan yang kita ingin kerjakan bukan yang kita sedang kerjakan. Seperti yang kita sedang kerjakan kan misalnya tadi PNS atau pegawai perusahaan itu sedang kita kerjakan. Tapi apa yang kita inginkan itu coba kita aplikasikan dalam hal apa seperti itu. Ya banyak hal. Kita konten kreator, kita menggambar, kita melukis, kita bermain musik. Itulah kita coba lakukan. Dan kita juga nanti diekspos ya rekan-rekan. Nah, cara gampangnya seperti itu. Kita melakukan hal kita sukai, kemudian diekspos. Ada apresiasi nggak dari orang lain? Kalau itu iya, berarti itu bagus misalnya. Oh, berarti itulah mungkin potensi kamu yang belum muncul. Tapi begini, Mas. Gitu. Kadang-kadang orang itu berpikiran bahwa di konten di Kanaceta ini bukan konten YouTube yang lama, Mas. Ini baru aja. Baru-baru aja saya membuat konten ini. Tapi kan itu untuk mengedukasi banyak orang, edukasi lebih banyak di pendidikan, sharing-sharing tentang kehidupan kita sehari-hari. Nah itu kan memang awalnya pasti apaan sih ini konten nggak perfect banget, nggak kayak artis-artis ini. Kalau buat saya yang penting saya melakukan. Yang penting saya bisa mengedukasi dengan cara saya, bukan dengan saya harus menjadi seseorang yang seperti artis A, B, C yang perfect semuanya dengan alat-alat yang luar biasa itu. Nah, kalau di anak-anak ini maksudnya di staff-staff saya ini kan mereka bagaimana mendorong mereka untuk bisa menggali potensinya. Itu seperti itu. Yang sebentar lagi kan anak-anak PTT ini kan akan menjadi P3K, Mas. Nggak ada lagi namanya PTT, tenaga kontrak kan, mereka jadi P3K. Dan mereka kan harus memiliki kelebihan lain. Nah, ini loh yang saya harus mendorong mereka. Kalau memang ada beberapa yang suka jadi YouTuber. Ada yang suka lawak-lawakan dan mereka memiliki konten. Itu kan staff masih belum percaya diri, Mas. Mereka masih takut tentang kalau diekspos nanti kita dapat bulian, Bu. Kita nanti dianggap bahwa cuma seperti itu aja konten YouTube-nya. Nah, memberikan motivasi kepada mereka dan memberikan rasa pede kepada mereka itu secara sederhana itu gimana, Mas? Sebenarnya tidak harus konten YouTube ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang jelas kita melakukan itu kalau untuk melihat potensinya tidak harus melihat dari apa yang kita sedang kerjakan. Tapi kita juga bisa melihat apa yang kita ingin kerjakan. Kadang memang pekerjaan itu bukan karena sesuai dengan keinginan, ada juga pekerjaan yang kita lakukan karena kebutuhan. Nah, karena keinginan inilah bisa memunculkan potensi dalam diri kita. Misalnya kayak seperti tadi melukis, menggambar, editor, konten kreator dan lain sebagainya. Itu bukan karena pekerjaan dia hari-hari, tapi itu saja keinginan dia. Tapi ketika dia tapi kan sesuatu hal yang dia senangi, yang itu sesuatu yang disenangi. Tapi nanti yang menghargai ya nggak apa-apa. Apakah itu nanti menjadi dihargai atau orang sama orang lain tidak dihargai, ya nggak masalah. Yang penting aplikasikan apa yang kamu suka. Tentu masih dalam biasa. Tapi tentunya masih dalam batas-batas norma kewajaran, masih sesuai dengan aturan hukum lah ya. Itu kan seperti itu, Mas. Kalau kita ingin dikenal orang ataupun pengen apresiasi diri dan dikenal banyak orang, pasti semuanya masih tetap dalam aturan yang baku lah. Tambahan satu lagi, kalau kita melakukan sesuatu harus konsisten.
Nah, itu yang konsisten itu Mas, yang sulit sekali mungkin ya untuk teman-teman lakukan karena biasalah ya. Oh, sekarang seneng distraksinya banyak gitu ya. Seneng konten lagi bikin YouTube, YouTube semuanya. Oh, seneng podcast semuanya. Itu seperti itu biasanya. Ya jadi, itu panic buying biasa lah seperti itu. Tapi orang yang bertahan lama itu kan tidak banyak. Makanya ya kita semoga termasuk dari orang yang tidak banyak tadi. Amin, gitu. amin. Yang tetap melakukan sesuatu yang kita suka itu konsisten, pasti ada hasilnya kok suatu saat nanti. Oke. Itu aja. Nah, terakhir ya Mas ya, dengan kita lebih menghargai diri kita sendiri, lebih mencintai diri kita sendiri, itu menurut Mas, menurut dari sisi psikologinya, itu apa sih manfaatnya bagi kita itu biar kita memiliki rasa menyayangi dan mencintai diri kita sendiri. Yang pertama secara fisik ya, itu memulai kesehatan mental dan fisik. Fisik itu kita tidak mau stres, kemudian kan ada beberapa memang kalau memang kita kontrol dirinya kurang baik, itu akan menahan peredaran darah kurang lancar dan sebagainya, bisa serangan jantung nanti lah Mas. Masih sebegitunya Mas? Ya iya, kalau dia stres sekali ya. Kayaknya seperti itu. Yang kedua, secara fisik psikis, kita tadi terkait bagaimana kita menghargai. Nah, kita juga harus melihat dari tadi kelebihan kita seperti apa menurut kita. Meskipun kemudian jangan mengambil pendapat orang-orang lain yang langsung ke hati kita, ambil positifnya aja. Misalnya kalau kita menjadi pribadi kamu yang seperti ini, jangan langsung diambil mentah-mentah, nggak apa-apa, menjadikan masukan saja dari diri kita agar kita bisa menerima masukan-masukan itu. Nah, manfaatnya juga selain itu juga memberikan motivasi dalam diri kita untuk berkembang lebih baik. Masukan-masukan itu tentu kita harus terima, tapi nggak ditelan mentah-mentah, kan seperti itu. Itu manfaatnya dalam arti menghargai diri kita. Kita bisa menimbulkan atau memunculkan potensi dalam diri kita bisa melakukan motivasi yang lebih produktif, motivasi bekerja dengan baik, motivasi aktivitas yang kita inginkan, yang kita tuju misalnya, itu salah satunya seperti itu, menghargai diri kita sendiri. Jadi kalau kita menyayangi diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, otomatis pasti yang keluar dari diri kita ini adalah energi positif. Jadi pokoknya kalau kita sudah memiliki energi positif, pasti lingkungan sekitar itu pasti akan positif juga. Biasanya sebaliknya seperti itu sih kalau saya ngelihatnya seperti itu, Mas. Makanya berpandanganlah pada orang yang positif ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau hukum negatifnya dan positifnya kan kitanya harus seperti itu, agar kita memiliki dampak yang positif pula terhadap apa yang kita pikirkan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih sama-sama sudah diundang di sini. Di YouTube di Kana Ceta ini. Luar biasa, YouTuber yang sangat mengedukasi bagi teman-teman yang mendengarkan ini ya. Kita sama-sama alumni Ubayanya, yang satu psikologi, yang satu hukum. Ternyata satu alma mater ternyata. Satu alma mater. Terima kasih banyak. Selamat sore Ibu. Terima kasih banyak teman-teman di Kana Ceta. Semoga konten edukasi pada sore hari ini bisa membuat kalian lebih bisa mengerti apa sih menghargai diri sendiri itu. Apa pentingnya menghargai diri sendiri. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.